Baik, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya yang sudah join di Zoom pagi hari ini. Kita ada di workshop webinar Yoga Nindra to Boost Your Immune. Dan selamat datang untuk semua, salam sehat selalu. Kita tahu memang di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, belum lagi masa PPKM darurat yang juga diperpanjang, kita harus tetap fokus untuk jaga kesehatan ya. Karena penting untuk kita memiliki sistem imun yang baik. Karena di masa seperti ini dengan sistem imun yang baik, itu kita membantu kesehatan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ada banyak cara sebetulnya untuk meningkatkan sistem imun. Salah satunya ini lagi populer banget memang latihan yoga, dan yoga itu memang banyak macamnya. Tapi khusus untuk workshop webinar di pagi hari ini dengan bangga Radio Sonora Surabaya, Grup Kompas Gramedia Radio Network mempersembahkan workshop webinar Yoga Nidra to boost your immune. Jadi nanti bukan hanya teori, tapi juga akan ada praktek langsung dipandu oleh Dr. Astiang, Certified Yoga Instructor dari Yoga Live. Dan saya ingatkan, workshop webinar ini selain hasil kerjasama dari Radio Sonora Surabaya dan juga Dr. Astiang, kita juga bekerja sama dengan Lemiel. Jadi buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, baik Anda yang mengisi polling, jadi nanti akan ada polling. Kami harapkan untuk Anda mengisi polling tersebut. Yang sudah mengisi polling berhak mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 dari Lemiel. Jadi voucher Rp50.000 ini bisa digunakan tanpa minimum transaksi, berlakunya sampai 18 September 2021. Jadi cukup dengan menyebutkan nama, follow Instagram. Jadi follow Instagram Lemiel itu di @lemiel_id. Jadi Instagramnya Lemiel di @lemiel_id. Jadi bisa dipakai di semua cabang Lemiel di Surabaya. Untuk nomor hotline Lemiel sendiri di 0878 5271 7966. Salah satu layanan Lemiel adalah yoga fertilitas dan yoga hamil. Lemiel ini adalah maternity, baby, kid care. Jadi perawatan holistik untuk mama, bayi, dan anak-anak seperti massage dan spa. Jadi harus ngisi polling dulu gitu. Jadi bisa mendapatkan voucher Rp50.000 dari Lemiel. Nah, kita mau sehat-sehat bersama di hari Minggu ini ya. Saya Gorda Girlandia, perkenalkan yang akan membantu acara webinar ini sampai jam 12 siang nanti. Jadi sesi pertama akan ada penyampaian materi terlebih dulu oleh Dr. Astiang mengenai Yoga Nindra to boost your immune. Baru kemudian akan langsung dilanjutkan dengan praktek Yoga Nindra. Nah, saat praktek nanti Anda bisa memilih tempat senyaman mungkin. Jadi bisa di atas tempat tidur, bisa sofa atau mungkin matras, karena Yoga Nidra ini akan dilakukan dalam posisi rebahan. Jadi peserta bisa memilih lah tempat senyaman mungkin gitu ya, karena Yoga Nidra ini harus benar-benar Anda nyaman gitu. Ya, kalau mungkin bisa menggunakan baju olahraga yang nyaman, longgar gitu, dan nanti boleh menyediakan air minum tumbler kali kalau mungkin selama latihan terasa haus bisa minum dulu gitu ya. Baik, kita akan mulai, tapi saya informasikan dulu karena sesi pertama adalah materi dari Dr. Astiang. Jadi ada beberapa hal dan sistem juga yang perlu Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan supaya webinar ini berlangsung dengan lancar dan tertib. Jadi saya harapkan seluruh peserta untuk menonaktifkan fitur audio atau mute ya selama proses webinar berlangsung. Kemudian semua peserta nanti ada sesi tanya jawab. Setelah praktek Yoga Nindra, kami akan buka Q&A, bisa juga menyampaikan testimoni ya. Jadi bisa langsung masuk di kolom chat di aplikasi Zoom.
Jadi kalau mungkin ada pertanyaan bisa mengetikkan nama, kemudian asal kotanya, pertanyaan secara ringkas. Kalau mungkin ingin berbicara langsung nanti bersama dengan Dokter Astiang bisa klik raise hand dulu. Jadi nanti akan saya persilahkan untuk mengaktifkan audio video baru bisa ngobrol langsung bersama Dokter Astiang. Langsung saja kita mulai sesi workshop webinar Yoga Nindra to boost your immune pagi ini bersama Dr. Asti yang certified yoga instructor dari Yoga Lead. Beliau ini sekaligus juga sebagai narasumber tetap Sonora Surabaya loh di program Healthy Talk hari Rabu pertama setiap bulannya. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Dr. Asti. Selamat pagi. Wah, ini pink gitu ya, Dok ya. Jadi bawaannya tuh sudah langsung ceria, luar biasa gitu. Iya. Dok, ini mungkin kita kenalan dulu ya sama peserta webinar sebelum kita mulai materinya. Dokter Asti ini sudah mulai menggeluti yoga itu sejak kapan sih, Dok? Sudah dari 2016 ya. Sebelumnya saya memang Dok, ke-mute Dok, suaranya Dok. Oke, sebelumnya saya hanya peserta yoga di Atlas ya. Kita sebut aja Atlas karena memang saya hanya di Atlas, tidak di mana-mana. Sejak tahun 94 ketika saya baru melahirkan, badan saya melar pol. Terus habis itu saya mulai dari 94 sampai dengan itu saya aktif di Atlas. Apapun olahraganya saya lakukan. Kemudian 2016 saya belajar hypnobirthing. Terus ternyata saya harus nambah nih dengan yoga gitu ya. Tapi sebagai instructor. Jadi saya akhirnya ngambil instruktur yoga. Pada saat itu hanya yoga ibu hamil, kemudian saya ikut di mindfulness, saya postpartum, kemudian yang promil juga, terus akhirnya ngambil lagi yang instruktur untuk umum. Oke. Umum, terus ada juga acro yoga juga saya ambil sebagai instruktur. Cuman ya buat kalau yang acro yoga karena saya mengajar di mahasiswa Eka Harap, kayaknya itu lebih asik ya buat mereka daripada yang yoga biasa karena anak-anak muda mahasiswa lebih senang yang ya akrobat gitu deh. Gaya cantik gitu ya, Dok. Gaya cantik tapi sehat. Benar banget. Oke, Dok, ini kan infonya Dokter Asti ini kan sering gitu ya beberapa kali mengadakan free class yoga. Apa sih, Dok, yang melatar belakangi Dokter Asti itu mengadakan free class yoga ini? Mengadakan free class yoga. Oke. Jadi ya karena saya tahu bahwa kondisi yang sekarang ini luar biasa ya. Mendekat ini semua sudah kalau dulu kita masih tahu bahwa oh di sana ada yang kena positif, tapi kalau yang kali ini luar biasa ya. Sudah 1 meter itu kita sudah menganggap semua orang itu sudah kayaknya OTG, anggap gitu aja deh gitu ya, supaya kita bisa aware sama diri kita lebih menjaga diri kita ya. Nah, kalau menurut saya imun kita harus 10 kali lipat lebih tinggi daripada zaman dulu. Zaman belum ini ya, belum yang seperti ini. Karena sekarang masuknya di klaster keluarga. Masjid di sini aja rasanya sehari, yang kalau dulu itu sebulan itu belum tentu ada woro-woro innalillahi telah meninggal. Kayaknya di sini sekarang sudah hampir setiap hari ada ya. Jadi mari kita, saya begini bukan untuk menakut-nakutin ya, tapi ini adalah menyadarkan kalian bahwa kondisinya udah seperti ini. Jadi yuk kita yang istilahnya sehat ya,
yuk kita tetap waras. Artinya waras itu secara mental supaya kita bisa berpikir jernih, supaya kita bisa aware dengan kondisi sekitarnya, supaya kita juga bisa menolong banyak orang. Seperti itu. Wow, luar biasa. Secara mental itu positif, kita bisa kok melihat ini semua itu dengan positif. Toh kita juga nggak mungkin jadi relawan ke rumah sakit ya. Kalau saya sudah nggak mungkin karena usianya udah lewat dari 50. Kemudian kita juga nggak, saya juga sebetulnya saya juga penyintas, nggak mungkin mendonorkan darah saya untuk konvalesen itu karena saya wanita sudah pernah melahirkan, jadi nggak, itu kriteria itu semua sudah tidak bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan buat untuk saya bisa lebih bermanfaat, ya saya melakukan yoga nidra ini. Mungkin saya akan rutin ya melakukan yoga nidra ini untuk banyak orang karena hanya ini yang bisa saya lakukan buat bangsa ini menjadi sehat. Ini termasuk langkah besar loh, dokter. Ya, karena kan kita kalau sudah ke dokter kan sudah kuratif ya, artinya penyembuhan. Nah, yang yoga ini adalah preventif, pencegahannya. Kita menjadi lebih sehat. Oke, baik. Nggak perlu berlama-lama, dokter. Siap. Langsung saya persilahkan Dokter Astiang untuk menyampaikan materi. Oke, saya pakai mic ya, jadi saya nggak bisa, kita nggak bisa berinteraksi dulu, sementara saya nganuin materinya ya, saya minta maaf, nanti kalau memang ada permintaan saya untuk kita berkomunikasi, ketik aja. Oke, baik. Bisa dibantu untuk share screen? Oke, kita mulai. Sebelumnya saya boleh ya menyapa semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya melihat ada Mbak Lilia ya. C, apa kabar? Beliau ini sedang isoman. Sehat terus ya. Sehat, semangat sehat. Yuk kita semua menjadi sehat. Kemudian ada beberapa ya yang lagi isoman, tapi saya yakin yoga ini tidak memberatkan Anda, justru meringankan Anda, karena nanti kita akan bekerja merilekskan tubuh Anda ya. Kita mulai aja. Yoga nidra ini adalah yoga sambil berbaring. Jadi kalau sekarang saya memberikan, oh ya silakan Mbak V. Jadi kalau saya memberikan materi ini, Anda masih boleh ya pakai kalau bisa video wajahnya kelihatan ya. Kelihatan wajahnya, jangan avatarnya. Oke, next yuk, yoga nidra. Saya Dr. Asti, semua sudah tahu ya. Nah, sebentar ya. Apa sih yoga nidra itu? Yoga nidra itu banyak orang WA sama saya, dok kaki saya lagi sakit nih, nggak apa-apa tak ikut. Ada juga yang dok saya lagi, ada yang rasanya dia lagi isoman di rumah sakit haji ya, nggak tahu tadi saya nggak lihat ya, rasanya tadi udah join sih saya lihat ya. Dok boleh nggak dok saya ini lagi isoman? Oh nggak apa-apa, silahkan ikut gitu ya. Kenapa? Karena yoga nidra itu adalah yoga yang unik ya, berusaha menggabungkan antara relaksasi mendalam dengan kesadaran penuh perhatian untuk secara sadar menjelajahi keadaan terjaga. Jadi ini, waduh ini rasanya rada definisinya ini agak melip ya, bingung nih. Tapi sebetulnya intinya adalah bahwa yoga itu hampir sama dengan relaksasi. Ya, menawarkan cara meletakkan pikiran dan tubuh untuk tidur sekaligus menjaga kewaspadaan. Jadi kalau kita relaksasi, rileks, tidur, itu berbeda dengan kalau kita tidur yang nyenyak. Karena ini kita berada, kalau tidur nyenyak kita berada di gelombang delta, tapi yoga nidra ini ada di gelombang alfa dan theta. Jadi nanti ketika kita melakukan yoga nidra,
Anda masih mendengar suara saya, jadi masih ada kewaspadaan. Anda masih bisa mendengar, oh ada pintu dibuka, oh ada ini. Jadi kita masih bisa melakukan, masih bisa waspada dengan semua ini. Oke, next. Nah, kalau menurut Yoga Lift tempat saya belajar yoga ya, saya mendapatkan certified yoganya itu di Yoga Lift Yogyakarta, di mana saya belajar 200 jam untuk menjadi seorang instruktur. Jadi menurut Yoga Lift, Yoga Nidra adalah salah satu jenis meditasi, ya, yang berarti tidur secara psikis. Psikisnya kita tidur, tapi ini ada kondisi tidur yang tetap sadar. Jadi kita tetap sadar, kita tetap masih bisa mendengar, tapi kita rileks di saat itu. Kita berada dalam fase antara tidur dan sadar. Jadi antara gelombang alfa dan theta. Jadi kita itu hidup dalam 4 gelombang ya. Ada gelombang delta, beta, kita itu sadar sepenuhnya, kemudian kita akan masuk di gelombang alfa, sudah mulai rileks, kemudian theta itu kita sudah mulai tidur, tapi kita masih sadar. Nah, Yoga Nidra ada di situ, gelombang theta, ya, tidur tapi sadar. Terus masuk lagi di gelombang delta. Nah, gelombang delta ini yang kita kalau tidur sudah sampai nggak dengar apa-apa, itu delta. Nah, saat dimana kesadaran akan berhubungan dengan alam pikiran bawah sadar dan juga sekaligus alam pikiran kesadaran yang tinggi untuk menghadirkan sensasi rileks yang mendalam dan dapat dijadikan sebagai praktek untuk pengantar tidur. Jadi intinya yoga nidra itu adalah yoga yang dilakukan dengan relaksasi. Oke, next. Jadi goals-nya apa sih tujuan dari kita melakukan yoga nidra ini? Goals-nya adalah menyehatkan kondisi psikis yang didera oleh kelelahan mental. Jadi disebut juga sebagai relaksasi, ya. Jadi ini adalah menyehatkan psikis kita yang didera oleh kelelahan mental, ya. Karena kita tahu ya kondisi ini luar biasa, kondisi PPKM darurat ini luar biasa, mana diperpanjang lagi ya, untuk orang-orang yang harus tutup usahanya itu bisa benar-benar kehilangan mata pencaharian. Untuk orang-orang yang nggak bisa keluar, dia bisa LDR-an, Mbak Dela. Ya, itu benar-benar wah luar biasa ini, kondisi ini bukan hal yang umum ya, tapi kita harus kuat, kita harus bisa tetap sehat, kita harus bisa melewati ini semua ya. Oke, next. Jadi ada 8 tanda kelelahan mental yang harus Anda perhatikan. 1, kalau orang sudah kelelahan mental apa akibatnya? Menjadi kurang sabar. Ya, kalau sudah kurang sabar, sudah mulai marah-marah dan lain sebagainya, berarti itu adalah tanda-tanda Anda mengalami kelelahan mental. Oke, 2, Anda mudah tersinggung, menjadi baperan, menjadi dikit agak marah gitu ya, mudah tersinggung, sedikit orang ngomong padahal mungkin niatnya baik, kita jadi mudah tersinggung. Ya, oke, next. Sulit berkonsentrasi. Nah, saya yakin ya kalau kita sudah lagi lelah mental itu diajak ngomong kayaknya kok kita jawabnya orang bilang kok nggak nyambung sih gitu ya. Aku nih ngomong gini kok jawabannya begini. Nah, itu jadinya kita oh iya ya. Jadi itu sulit berkonsentrasi ya. Oke, next. Kehilangan motivasi, jadi kita nggak tahu ini harus ngapain ya dengan kondisi ini. Sudah akhirnya bahasa Jawanya ngelokro ya, jadi males, ayas-ayasen dan lain-lain. Oke? Insomnia, nah ini banyak ya orang yang mengalami insomnia. Jadi kalau kita insomnia itu benar-benar sangat mengganggu sampai orang itu butuh obat untuk bisa tidur.
Jadi tidur itu sebetulnya adalah sebuah anugerah yang besar. Begitu Anda bisa tidur, itu sebetulnya Anda bersyukur banget. Karena banyak orang ya yang mengalami ini. Sampai membutuhkan obat. Belum ya. Karena saya ada satu pasien ya, dia itu sampai dosis yang tertinggi, itu dia nggak bisa tidur. Jadi akhirnya dokternya bilang udah di akupunktur aja mungkin bisa istirahat tidur karena sudah mau ditambah lagi udah dosisnya udah dosis maksimal. Jadi menurut saya insomnia ini harus kita mulai ini ya supaya kita bisa lebih produktif. Oke, next. Nah, di mana kita tidur tapi ternyata tidur kita atau istirahat kita itu tidak membantu kita. Jadi maksudnya adalah begini, kelelahan mental itu tidak selalu menyebabkan insomnia, ya. Bisa juga pada waktu tidur dan istirahat fisik yang cukup, tapi tidak mampu membuat tubuh kita merasa segar. Jika demikian, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan perawatan diri. Jadi Anda kalau sudah misalnya Anda rasanya aku nih tidur 8 jam sehari, tapi bangunnya kok capek semua, sakit semua. Nah, itu berarti Anda tidak tidur. Berarti istirahat yang sudah Anda lakukan itu tidak membantu. Meluangkan waktu untuk memproses perasaan lewat ini ya, bercerita pada teman. Anda harus bercerita pada teman, kemudian praktek perawatan diri dengan yoga meditasi. Yuk, next. Nah, mati rasa, aduh jangan sampai ya mati rasa, karena kita harus tetap menjaga mental kita ya. Beberapa orang mungkin akan menangis atau kesal saat kelelahan mental, namun ada kalau sudah di batas maksimalnya dia sudah tidak bisa, dia akhirnya tidak bisa merasakan apa-apa terhadap hal yang buruk maupun yang baik, alias mati rasa. Kalau dalam bahasa kedokterannya itu afek emosinya menjadi dangkal. Ya, kalau dangkal itu ya harusnya kita itu normalnya itu kita menangis, tapi ternyata kita nggak bisa nangis gitu. Hal ini dikarenakan karena sudah terlalu lelah dengan hidup sehingga tidak dapat memproses emosi dan menjadi tidak peka. Saya kasih contoh satu pasien saya datang pada saya, dia menceritakan dia itu pingin istilahnya pingin bercerai. Tapi dia menceritakan, saya nanya, loh kenapa kok pingin cerai? Dia menceritakan bahwa dia itu mendapat KDRT dari suaminya. Tapi pada saat dia menceritakan, afek emosinya itu sudah dangkal. Seolah-olah bahwa KDR itu nggak ada masalah buat dia gitu. Jadi dia cerita, ya saya ini dipukul di sini kadang biru, kadang gini, tapi dia ngomongnya sudah datar. Jadi dia sudah mati rasa saking dia sudah terlalu seringnya. Dianggap itu hal yang biasa. Jadi itu yang disebut sebagai mati rasa. Jadi harus ditumbuhkan dulu emosinya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak wajar gitu ya. Sudah nggak marah, sudah nggak nangis, sudah nggak sedih, sudah ini, dia sudah tertawa dalam menceritakan KDRT-nya. Oke, yuk next. Nah, lebih sering berdebat. Ada nggak yang begini? Jadi sedikit aja, nggak terima istilahnya gitu ya, nggak terima. Kelelahan mental membuat ketegangan yang terus meningkat. Akibatnya apa? Seseorang menjadi lebih sering berdebat dan tidak sepakat dengan pendapat orang lain. Ya, ini adalah indikator kebutuhan yang tidak terpenuhi dan rasa frustasi yang muncul dalam interaksi dengan orang lain. Oke, next. Jadi, apakah Anda merasakan salah satu tanda kelelahan ini? Yuk, kalau Anda merasa, oh ya, saya sering tersinggung, silahkan ketik. Saya sering
marah apa tadi ya, sering tersinggung, kemudian oh ya saya insomnia, saya tidur tapi ternyata saya tidak istirahat. Yuk tulis nggak apa-apa. Ini kita pertemuan hanya sejenak, jadi tidak mungkin orang itu mengenali Anda. Ayo mari kita curhat bos, curhat aja. Insomnia dok, oke. Baperan, iya. Saya sering bangun tidur tapi lelah, insomnia, oke. Mati rasa, waduh, oke, next. Sering tersinggung, oh maksudnya next yang ini sebentar. Saya sering emosi tapi gampang, oke, mati rasa, terus lanjut. Insomnia, debat iya, tidur tapi sering pegel, oke. Siapa lagi? Ayo tulis aja semuanya, yuk. Ditulis aja ya. Karena di sini saya ingin membantu menyelesaikan. Bingung mau mulai dari mana? Kayaknya lebih dari satu ya nggak apa-apa. Insomnia, bangun tidur malah capek, betul. Itu adalah lagi lainnya ada? Oke, insomnia, mati rasa, kurang sabar dok. Oke. Sering tersinggung dan berdebat. Siap. Ada lagi? Yuk, tulis saja semua. Ini ada 40 loh. 40. Oh, 50 pesertanya. 50. Yuk. Kalau ketika Anda menulis, Anda menyampaikan ini, rasanya ketika Anda mengetik, itu saya yakin ada sedikit dari apa yang Anda keluhkan itu keluar. Kenapa? Karena Anda curhat di sini. Anda menceritakan kepada orang lain apa yang Anda rasakan. Kalau Anda simpan sendiri, itu nggak akan selesai. Ya, ayo silakan. Saya beri kesempatan. Insomnia, oke. Ayo siapa lagi? Jadi Anda keluarkan aja semuanya. Biasa saya kalau menangani hipnoterapi, saya tulis saja apa sih yang Anda rasakan. Nah, ini apa sih yang Anda rasakan supaya ada sebagian dari beban Anda itu lepas. Ketik lagi, kalau cuma satu atau ternyata saya 2, ketik lagi tambahannya, ya. Lapar, insomnia, betul. Sulit mau tidur dok, oke. Yuk, baperan juga sih, oke. Ya, ketik aja semuanya supaya ada beban yang lepas. Ketika Anda mengetik, maka itu semua akan lepas dari diri Anda, walaupun sedikit, tapi ada kelonggaran lagi ya. Lagi tanggal tua, stres, ya. Loh, ini masih tanggal belasan. Oke. Sudah? Yuk, next. Jadi, jika Anda merasakan lebih dari ini ya, lebih dari satu gejala di atas, artinya Anda perlu perawatan diri ya. Anda perlu perawatan diri. Karena itu berarti Anda sudah memiliki kelelahan mental yang mungkin sebetulnya sudah batas ambang Anda untuk mentoleransi ini semua sudah lewat. Ya, yuk kita melakukan perawatan diri. Oke, next. Pikirkan tentang hal-hal yang cenderung membuat Anda membumi, tenang dan aman. Jadi kadang-kadang kita terlalu membumi. Membumi berarti kan di bawah ya, bumi. Kalau jadi kita jangan lihat lihat yang atas kita, ya. Karena kalau kita melihat yang atas kita, rasanya kita kurang bersyukur ya. Aduh, orang itu kok bisa begini ya, orang itu kok bisa begitu ya, kok kayaknya enak. Apalagi kita era medsos ya, era medsos ini yang ditampilkan kan pasti yang baik-baik ya. Jadi kita kadang-kadang orang itu sawang sinawang. Sudah saya akan bilang bahwa semua orang itu sawang sinawang. Jadi kita harus melihat yang di bawah kita supaya kita bisa bersyukur ya, kemudian tenang dan merasa aman.
Oke, jadi kita merasa tidak merasa insecure lagi. Yuk, next. Jadi ini kalau kita lebih tenang, merasa secure ya, itu memulihkan energi fisik kita. Selain memulihkan energi fisik, itu juga memulihkan emosional kita. Oke, next. Nah, kenapa saya mulainya dari kelelahan mental, mulai dari apa sih definisi yoga nidra itu? Sekarang saya akan masuk di apa sih kaitan antara tidur dengan sistem imun yang perlu kita pahami. Kenapa? Karena tujuan dari kita melakukan tadi, goals kita dalam melakukan yoga nidra ini adalah meningkatkan imun kita yang membenarkan secara psikis kita dan ini kita, fisik kita ya. Oke, next. Jadi tidur itu bukan hanya sekedar memejamkan mata untuk menghilangkan rasa ngantuk dan lelah di tubuh. Kenapa? Karena faktanya tidur menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem imunitas, sehingga kita tidak mudah jatuh sakit. Meskipun tidur bukanlah obat yang bisa menyembuhkan penyakit, tapi tidur yang cukup adalah cara terbaik dan paling mudah untuk meningkatkan kemampuan tubuh melawan infeksi. Ya, jadi tadi saya lihat ada yang sudah mulai kena di hipertensi, ya, kemudian ada banyak ada keluhan-keluhan yang lainnya. Jadi sebetulnya tidur bukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit, tapi dia adalah cara terbaik dan paling mudah untuk meningkatkan kemampuan tubuh melawan infeksi. Oke, next. Menurut data dari Livestrong tentang imunitas dan kualitas tidur yang perlu kita pahami adalah bahwa tidur itu meningkatkan respons sistem kekebalan. Oke, next. Menurut spesialis tidur, ada loh orang ya spesialis tidur, itu bahwa Michael Breus, manfaat tersebut terjadi karena tidur itu ternyata membantu produksi sel T dan sel darah putih. Ya, kalau Anda tidur yang nyaman, yang nyenyak, yang benar-benar Anda tidur yang deep sleep, itu memainkan peran penting membantu Anda memproduksi sel T dan sel darah putih yang mana dia memainkan peran penting dalam respons sistem kekebalan terhadap virus. Nah, ini yang kita butuhkan kondisi saat ini ya. Kondisi di mana kita berperang dengan musuh yang kita tidak kelihatan ya, COVID-19. Yuk, kita tingkatkan produksi sel T dan sel darah putih kita supaya kita bisa meningkatkan respon kekebalan kita terhadap virus. Oke, next. Riset tahun 2019 itu mengatakan membuktikan bahwa tidur berkualitas, nah tetap sama, meningkatkan efektivitas respons sel T. Ya, menurut peneliti hal tersebut terjadi karena hormon stres yang menghambat kemampuan sel T untuk membunuh patogen menurun selama kita tidur. Jadi kalau kita tidur, hormon stresnya turun, sehingga ketika hormon stresnya turun, maka sel T-nya ini tidak ada yang membunuh. Jadi sel T-nya tetap terproduksi dengan baik. Oke, next. Sel T itu apa, Dok? DNST itu timus ya, yang memang dia untuk memberikan kekebalan tubuh. Dia ada keluar kalau kita memang ada ininya, ada gangguan atau ada kita sedang mengalami radang, ya. Tidur berkualitas itu juga meningkatkan memori imunologis. Tidur juga mempengaruhi kondisi memori imunologis atau kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali antigen dan menghasilkan respon imun yang tepat. Jadi, misalnya tubuh kita itu kan punya antibodi. Nah, kalau tubuh kita memiliki antibodi, maka kalau misalnya ada virus yang sudah kita kenali, ya, dikenali oleh tubuh, antibodi kita ini bisa membantu kita untuk melindungi diri kita.
Nah, kalau Anda kurang tidur, maka memori itu akan turun. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang, kalau ada kita divaksin, kenapa vaksin itu penting? Karena itu membuat tubuh kita memiliki memori imunologis. Ya, antibodi kita keluar. Sehingga, apakah kalau kita sudah divaksin, kita nggak mungkin terkena COVID-19, nggak mungkin positif. Ada kemungkinan yang kita masih positif, bisa positif. Tapi respon karena tubuh kita sudah mengenali virus ini, maka kecenderungan untuk menjadi lebih berat itu lebih kecil dibandingkan orang yang tidak vaksin. Jadi itulah pentingnya Anda vaksin. Ya, oke, next. Tahun 2012 ada jurnal juga yang dari Journal of Psychology membuktikan bahwa tidur malam yang nyenyak itu dapat meningkatkan antibodi tubuh hingga 2 kali lipat. Bisa Anda bayangkan bahwa pentingnya menjadi tidur. Ya, saya punya satu pasien, beliau ada seorang ibu usia 61 tahun. Dia datang karena dia pingin tidur, orang Madura. Kalau sekarang sebetulnya dia ambil paketan ya, karena sekarang saya bilang saya nggak mau dah, kamu dari Madura udah nggak usah datang dulu, nanti aja kita melakukan ininya secara apa namanya online aja ya treatmentnya. Jadi benar-benar tidur itu buat dia adalah sebuah hal yang mahal banget. Dia sudah pingin sekali untuk dia berbaring, dia bisa tidur, tapi pikirannya itu sangat berputar-putar sehingga dia untuk rebah, untuk merem aja dia nggak bisa, ya. Jadi inilah pentingnya Anda tidur. Kenapa? Karena nikmatnya tidur itu sebetulnya karena kita bisa rileks. Ya, banyak sekali juga orang bangun tidur masih badannya capek-capek. Jadi itu bukan deep sleep ya. Yang penting adalah secara kualitas, bukan kuantitasnya. Oke, next. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk. Ayo kita lakukan persiapannya. Saya beri kesempatan kepada Anda untuk mencari tempat yang nyaman. Anda boleh berbaring. Ini berbaring ya, berbaring di matras atau sofa atau tempat tidur. Anda bebas berbaring. Kita lakukan ini berbaring dan kondisinya redup ya. Ruangannya usahakan yang redup. Yuk, silakan Anda melakukannya. Anda cari tempat yang nyaman buat diri Anda. Anda nggak usah, kalau Anda bisa tidur di matras, silakan. Tapi kalau mau di sofa boleh, mau di tempat tidur sambil kemulan, sambil apa silakan ya. Kalau Anda punya aromaterapi, Anda boleh pakai aromaterapi. Yang mau pipis dulu, jangan sampai terganggu karena sudah enak-enak rileks. Ternyata Anda kebelet pipis. Nanti terganggu ya. Terus handphonenya di-silent-kan. Loh, ada Mas Ageng toh. Mas Ageng ikut berduka cita ya. Ikut berduka cita. Kemudian, ya Mas Ageng ikut berduka cita. Silentkan handphonenya. Oke, kalau boleh ya saya lihat posisinya, boleh ya saya lihat kondisinya supaya nanti saya bisa, oh jangan gini, enak yang begini, yuk saya lihat dulu. Ini sudah Mas, saya mau lihat ininya. Nah, sudah materi sudah boleh matikan. Oke. Yuk ya. Lilia, kamu nggak enakan di itu tali, di sofa atau di kasur gitu. Enak di situ nggak apa-apa, yang penting kamu nyaman ya. Pengen nyari udara seger, Dok. Oke, semuanya. Mas Yuga, apa kabar? Sorry ya, ini nggak iso ngetik aku. I miss you, Mas. Elizabeth Tan, ini artisku waktu hipnobirthing dia benar-benar.
Ina, Mbak Ina istirahat, Mbak Ina semangat, yuk. Oke, sebentar ya, saya lihat dulu. Yuk kita mulai, boleh kita mulai. Semuanya sudah pipis dulu. Saya kasih kesempatan ya 2 menit kita istirahatnya. Kalau mau pipis, pipis dulu ya, beneran loh ya. Jangan sampai Anda terbangun hanya karena Anda ini pipis ya. Saya kasih kesempatan dulu sejenak Anda mem-PW-kan diri Anda mem-PW-kan tubuh Anda, PW dulu. Saya cari lagu dulu sebentar. Oke, PW dulu ya. Matanya dipejamkan ya. Istirahat, tidur. Berbaring dalam posisi berbaring semua, dalam kondisi tidur berbaring. Yuk, tidur berbaring. Anda boleh miring kiri, miring kanan, Anda bebas. Anda berbaring. Kalau misalnya Anda merasa tidak nyaman dengan berbaring, Anda menyalakan video, Anda boleh matikan videonya. Yang penting Anda nyaman. Ya. Tujuan utamanya adalah Anda nyaman. Jadi Anda boleh matikan videonya. Kalau Anda merasa ini mengganggu kenyamanan Anda. Nanti kita lah. Oke, yuk. Silakan berbaring dalam posisi yang nyaman. Bila Anda sudah berbaring, Anda pejamkan mata Anda. Anda boleh menggunakan selimut tipis untuk menyelimuti tubuh Anda agar menjadi lebih nyaman. Kedua kaki silakan diregangkan selebar panggul. Kedua lengan istirahatkan di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke atas.
Tulang punggung posisi lurus dengan tulang ekor sampai dengan puncak kepala dalam satu garis lurus. Pastikan kedua bahu menjauh dari telinga agar leher Anda dalam posisi rileks. Sekali lagi pejamkan mata Anda. Kali ini saya akan membawakan yoga nidra selama 20 menit untuk meningkatkan imunitas Anda semua. Oke. Sekali lagi pejamkan mata Anda. Sekarang silahkan tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang panjang. Alirkan rasa nyaman mengisi tubuh dan pikiran. Dan buang nafas perlahan. Uraikan ketegangan dari tubuh dan pikiran Anda. Tarik nafas panjang. Rasakan lebih nyaman. Dan buang nafas. Uraikan lebih banyak ketegangan. Sehingga pikiran menjadi semakin tenang. Bertambah tenang. Dan tubuh semakin rileks. Dan bertambah rileks. Rasakan seluruhnya dari puncak kepala sampai dengan jari. Ucapkan dalam hati bahwa Anda akan melakukan praktek yoga nidra ini dan Anda akan mengikuti arahan yoga nidra ini secara fokus dan rileks. Artinya, Anda akan membiarkan diri Anda untuk rileks, tapi pada saat yang sama, Anda akan membiarkan diri Anda tetap terhubung dengan setiap instruksi yang saya sampaikan. Dan sekarang, ucapkan dalam hati secara penuh penghayatan. Tubuhku setiap harinya bertambah sehat. Tubuhku setiap harinya bertambah kuat. Tubuhku setiap harinya bertambah bahagia.
Sekali lagi, ucapkan dalam hati secara penuh penghayatan. Tubuhku setiap harinya bertambah sehat. Tubuhku setiap harinya bertambah kuat. Tubuhku setiap harinya bertambah bahagia. Sekarang, bayangkan bila niat tersebut tercapai. Bayangkan diri Anda setiap harinya semakin sehat, kuat, dan bahagia. Sekarang, kita akan mengarahkan pada bagian-bagian tubuh yang bila saya sebutkan, alihkan perhatian Anda pada bagian tubuh tersebut. Kita mulai dari ibu jari tangan kanan, jari-jari selanjutnya sampai dengan kelingking, telapak tangan, punggung tangan, pergelangan tangan, siku, sampai dengan bahu sisi kanan, ketiak kanan, pinggang kanan, pinggul kanan, pergelangan kaki, sampai dengan jari kaki, ibu jari kaki, dan kelingking kaki sisi kanan. Selanjutnya, sisi kiri dari ibu jari tangan kiri Anda, jari-jari selanjutnya, sampai dengan kelingking, telapak tangan, punggung tangan, pergelangan, siku, sampai dengan bahu kiri Anda, ketiak kiri, pinggang kiri, pinggul kiri, paha, betis, pergelangan kaki, tumit, sampai dengan ibu jari kaki kiri, jari-jari, dan kelingking kaki Anda di sisi kiri. Tetap terjaga, fokus, tapi rileks. Sekarang perhatikan puncak kepala, kening, dan seluruh bagian wajah. Kedua pipi Anda, kanan dan kiri, rahang kanan dan kiri,
bahu kanan dan kiri, dada Anda, pusat dada, perut atas, perut bawah, panggul depan, paha depan, punggung kaki, tetap sadar, konsentrasi tapi rileks. Sekarang arahkan perhatian pada bagian tubuh yang bernafas pada area perut Anda. Perut mengembang dan mengempis. Alami, berirama dengan nafas. Tarikan nafas alami, hembuskan alami. Kita akan membuat catatan mental dengan melakukan nafas secara pasif. Sambil berhitung mundur bersama dengan nafas perut Anda. Mulai dari 9, 8, 7, perlahan-lahan sampai dengan 1. Tarikan nafas 9, hembuskan 9. Tarikan nafas 8, hembuskan 8. Tarikan nafas 7, hembuskan 7. Tarikan nafas 6, hembuskan 6. Lakukan hingga selesai sesuai ritme masing-masing. Sepenuhnya hadir di sini, tapi rileks. Perhatikan tubuh Anda, rasakan tubuh semakin berat, bertambah berat, dan semakin berat, seperti sebongkah batu yang besar. Anda bahkan tidak mampu menggerakkan satupun otot tubuh Anda. Sangat berat. Dan kini tubuh Anda menjadi ringan, lebih ringan, sangat ringan, seperti sebuah kertas yang mudah tertiup angin.
Sekarang hadirkan rasa negatif yang pernah Anda alami, yang mempengaruhi diri Anda saat ini. Hadirkan rasa sedih, hadirkan rasa marah yang pernah Anda alami, hadirkan rasa kecewa yang pernah Anda alami, atau apapun emosi negatif yang pernah Anda alami di dalam hidup Anda. Hadirkan di sini sekarang. Pada hitungan ketiga, hembuskan nafas sekencang-kencangnya, buang semua rasa negatif yang pernah Anda alami ini. Saya akan menghitung 1, 2, 3, hembuskan nafas kencang-kencangnya, buang semua emosi negatif yang pernah Anda alami. Kita ulangi lagi. Pada hitungan ketiga, hembuskan sekali lagi emosi negatif Anda, niat buang nafas Anda untuk membuang semua emosi negatif yang pernah Anda alami di dalam hidup Anda. 1, 2, 3, hembuskan. Hembuskan, buang semua rasa kecewa, marah, sedih, malu, rasa tidak berdaya, buang. Semua dengan hembusan nafas Anda. Dan kini hadirkan rasa sukacita. Rasa penuh kasih yang pernah Anda alami dalam hidup Anda. Hadirkan sekarang. Bayangkan satu peristiwa yang pernah Anda alami, di mana Anda merasakan sukacita, bahagia. Anda merasa sangat dicintai. Hadirkan sekarang. Sekarang bayangkan Anda sedang berbaring di atas hamparan rumput yang hijau dan tebal di suatu bukit pada pagi hari. Anda membaringkan tubuh Anda di atas hamparan rumput tersebut. Rasakan sejuknya, rasakan lembutnya, dan rasakan ketenangannya. Anda dapat merasakan aroma rerumputan terhirup dengan aroma yang segar menenangkan. Anda dapat merasakan sejuknya udara pegunungan yang membelai kulit tubuh Anda, yang membelai wajah Anda, terasa sejuk dan menyenangkan. Anda dapat merasakan sejuknya udara pegunungan
yang membelai kulit tubuh Anda. Terasa sejuk dan menyenangkan. Anda dapat mendengarkan aliran sungai kecil di perbukitan ini. Gemersik airnya terdengar jelas dan nyata. Dan Anda dapat merasakan pancaran sinar matahari. Matahari pagi yang terasa hangat menenteramkan, memenuhi tubuh Anda dengan energi. Pancaran hangat yang memberikan kesehatan, kesegaran, seolah menembus tubuh Anda dan menyerap ketidaknyamanan Anda saat ini. Ketidaknyamanan di dalam tubuh, pikiran, emosi, biarkan semua ketidaknyamanan ini terserap dan ternetralkan oleh cahaya matahari. Rasakan pancaran hangat sinar matahari memberikan kesehatan, kesegaran, dan seolah-olah menembus tubuh Anda, menyerap ketidaknyamanan Anda saat ini. Rasakan ketidaknyamanan dalam tubuh Anda, pada pikiran Anda, pada emosi Anda. Biarkan semua ketidaknyamanan ini terserap dan ternetralkan oleh cahaya matahari. Dan pada saat yang sama, Anda pun terisi oleh energi. Rasakan Anda semakin sehat, bertambah kuat, dan bahagia. Sekali lagi kita mengucapkan niat kita, tubuh saya setiap harinya bertambah sehat. Tubuh saya setiap harinya bertambah kuat. Tubuh saya setiap harinya bertambah bahagia.
Sekarang Anda boleh memeluk dada Anda, peluk ke dada Anda dengan kedua tangan Anda. Ikuti kata saya dalam mencintai. Sekali lagi, peluk erat dada Anda. Wahai tubuhku, tangan Anda di samping badan Anda. Sekarang kembali rasakan tubuh Anda dari puncak kepala, telapak kaki, sampai dengan telapak kaki, seluruhnya terasa segar dan berenergi. Pikiran tenang, luas, lapang, hati tentram dan damai. Sekarang tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan-lahan. Gerakkan jari kaki tangan. Gerakkan kedua jari kaki maupun tangan Anda. Miringkan kepala ke kiri dan ke kanan. Perlahan-lahan tekuk lutut ke arah dada. Ayunkan kaki ke kiri dan ke kanan. Gulingkan seluruhnya ke sisi kanan. Gulingkan badan Anda ke sisi kanan. Oke, perlahan-lahan kembali duduk dalam posisi bersila. Oke, siap ya semuanya. Oke, namaste. Mbak Gorda, silahkan Mbak Gorda. Saya berikan waktu untuk Mbak Gorda. Oke, dokter, luar biasa sekali. Semoga seluruh peserta webinar Yoga Nidra di pagi hari ini merasakan lebih fresh gitu ya, plong. Mungkin bisa langsung memberikan testimoni untuk semua, masuk di kolom chat. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan. Anda bisa juga masukkan di kolom chat, jadi mau menyampaikan apa yang dirasakan sama melaksanakan yoga nidra bersama dengan Dr. Asyang, silahkan masuk di kolom chat. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, kemudian asal kota dan juga
testimoninya atau mungkin pertanyaan. Mumpung di sini ada Dokter Asti, jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya ingin Anda tanyakan, bisa langsung Anda tanyakan di kolom chat Zoom. Dan saya ingatkan sekali lagi, untuk Anda yang ingin mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 dari Lemiel, Anda harus mengisi polling terlebih dahulu. Nanti dibantu untuk teman-teman Sonora mengirimkan link polling yang harus diisi oleh peserta webinar di kolom chat. Jadi para peserta bisa mengisi polling. Yang sudah mengisi polling nanti akan mendapatkan voucher Rp50.000, itu bisa digunakan tanpa minimum transaksi, berlakunya sampai dengan 18 September 2021. Cukup dengan menyebutkan nama, kemudian follow Instagram Lemiel di @lemiel_id, @lemiel_id. Jadi itu nanti vouchernya bisa dipakai di semua cabang Lemiel di Surabaya. Untuk nomor hotline Lemiel sendiri 0878 5271 7966, 0878 5271 7966. Salah satu layanan Lemiel adalah yoga fertilitas dan yoga hamil. Dan Lemiel ini adalah maternity, baby, kid care, perawatan holistik untuk mama, bayi, dan juga anak-anak seperti massage dan spa. Oke, ini ada dari Pratiwi Surabaya. Terima kasih Dokter Asti, relax dan enteng banget. Namaste. Kemudian ada Melisa Novianti. Thank you Dokter Asti, badan dan pikiran terasa lebih segar. Kemudian Yuga Sidoarjo. Dok, tadi ada masa di mana saya beneran deep sleep, sama sekali tidak mendengar kata-kata Dokter Asti. Nah ini mungkin ditanggapi dok. Ini menarik sekali nih ya, deep sleep loh. Dok, kok nggak kedengeran suaranya, dok? Belum kedengaran, dok? Belum, dok? Oke, siap. Jadi kalau deep sleep itu sebetulnya di teta ya, di teta. Kalau sampai tidak kedengaran itu sebetulnya nggak apa-apa, karena kita tadi benar-benar memasukkan di deep. Makanya tadi deep itu sebetulnya kita tahu dari 9, 8, itu memang saya masukkan deep. Jadi kalau tidak mendengar itu sebetulnya tetap masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Jadi nggak ada masalah ya. Tetap semangat karena memang tadi saya masukkan lebih dalam dari relaksasi yang biasanya. Kita mau proses pelepasan emosi yang negatif. Jadi kalau pelepasan emosi negatif itu masih di alfa itu enggak bisa. Makanya saya masukkan sampai di theta. Begitu? Oke, baik. Ada Agis Navara. Makasih dokter, saya merasa fresh, tapi tadi sempat ketiduran bentar. Itu termasuk yang deep sleep atau memang ketiduran ya dok? Itu bisa terjadi atau bagaimana dok? Kalau yang itu, jadi gini, yang saya lakukan tadi itu mengontrol semuanya, makanya saya lihat benar-benar ya, yang beberapa orang itu ada yang kalau kita yang tadi ini ke theta, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nyatanya ketika saya suruh menggerak-gerakkan juga menggerak-gerakkan, berarti sebetulnya it's okay, nggak ada masalah. Gitu, jadi masih tetap terkontrol semuanya. Oke, baik. Dela Puspa, terima kasih Dokter Asti. Kemudian Titi Arianti Kudus, relax dok. Kemudian Ani, sama tadi saya juga ada beberapa waktu nggak dengar. Itu berarti memang termasuk prosesnya. Kemudian Alindi, terima kasih banyak dok, sangat membantu sekali untuk pernafasan recovery COVID. Nah ini menarik dokter, jadi beberapa peserta yang mungkin terdeteksi
isoman gitu ya, positif COVID, ini yoga nidra kalau dilakukan secara rutin gitu bagus juga ya, Dok? Karena gini, ketika kita isoman itu, karena saya pernah ya sebagai penyintas ya, karena saya pernah positif. Ketika kita terdeteksi positif, itu pasti kita juga ada rasa worry-nya ya, ada rasa cemas, rasa yang tidak nyaman, cemas dengan diri sendiri, cemas dengan orang lain yang tidak bisa kita handle, pokoknya segala sesuatu bisa mencemaskan diri kita. Nah, dengan kita melakukan relaksasi, dengan kita melepas, tadi saya sudah menghadirkan rasa sedih, kecewa, marah ataupun apapun yang negatif, kemudian buang, itu rasanya memang bisa terbuang, ya. Dan kemudian tadi juga di awal mengetik, apa sih yang Anda rasakan? Mengetik itu sedikit melepaskan. Jadi sama seperti orang curhat. Udah, ketik aja apa yang Anda rasakan. Supaya apa? Supaya kita share. Jadi perlu bahwa kita itu memiliki teman untuk bicara, teman untuk ngobrol. Yang mana teman itu bukan teman yang kalau kita cerita sedih terus tepuk tangan ya. Kita ada loh teman-teman yang begitu ya. Kita cari teman-teman yang memang supporting diri kita. Oke, dari Lilia di Surabaya. Tadi ngantuk, Dok. Sempat ketiduran sejenak, rasanya bisa kebawa ke alam terbuka, ngerasain segarnya udara, rileks rasanya, pikiran enteng sekarang. Jadi setiap orang itu, Dok, bisa merasakan berbeda-beda begitu ya, Dok? Banget. Kenapa kok setiap orang bisa merasakan efek yang berbeda-beda? Karena setiap orang memiliki kelelahan mental yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Ya, setiap orang nggak sama. Satu orang itu menanggapi, merespon sesuatu itu tidak pernah sama. Jadi misalkan yang sehari-hari aja kita ada yang suka pedas. Lombok satu dikata pedas, ada yang lombok satu bilang pedas. Padahal buat orang yang nggak suka pedas ini buat tergantung kekuatan mentalnya. Kemudian Agis Navara, iya benar tadi pas menghitung nafas keempat, ya hilang, sudah tidur gitu. Kemudian India dari Surabaya, hamil trimester pertama ya ini ya, TM1, 10 mg, keluhan HEG, kebantu banget, terapi hipno atau yoga kayak gini, sering-sering adain kayak gini ya dokter. Semoga ilmu yang diberikan dari dokter jadi amal tak terputus. Nah ini mungkin bisa diberikan info juga dok, kalau yoga nidra ini bagi ibu hamil itu juga memang aman dan apa istilahnya harus rutin juga atau bagaimana ya dok? Sejauh ini kan dokter juga menangani hypnobirthing nih. Ya, untuk yoga nidra ini kan sebenarnya relaksasi ya. Seorang ibu yang sedang hamil harusnya lebih banyak rileks ya. Kenapa? Karena ibu yang stres itu membuat bayinya stres. Jadi kalau ibunya rileks, bayinya juga kapasitas oksigennya menjadi besar, nutrisi yang masuk juga menjadi banyak, sehingga bayinya menjadi lebih sehat. Oke, baik. Lisia di Jember. Terima kasih dokter, saya berasa tidur dari lelah, jadi pas mau bangun lebih fresh. Kemudian Elizabeth Tan Surabaya, thank you dok, jauh lebih baik. Secara feeling fresh dan feel happy, nggak beban lagi. Kakiku nggak sakit lagi dok, serius. Untung aku ikut. Tadi aku sempat keseliut ketiduran, terus bangun. Semalam nggak bisa bobok padahal karena kaki sakit. Kaki sakit karena kejatuhan kursi besi di punggung telapak kaki. Sakit
berhari-hari sampai baik, ke paha sakitnya, jalan aja sakit sampai nggak bisa tidur, sekarang udah nggak sakit. Thank you so much, Dok. Adain lagi acaranya ya, Dok. Elizabethan, I love you. Peluk virtual ya. Saya kenal banget sama Elizabethan ini mulai dia punya anak dari kedua ya. Jason sudah ada, kedua, ketiga. Luar biasa berkenalan dengan wanita strong ini. Wah, pokoknya hebat deh dia. Enak, Dok, ketemu virtual sama semua nih ya, Dok ya. I love you, cantik, sudah cantik. Yang mau beli mobil hubungi dia. Oke, ada Ismi di Surabaya. Terima kasih Dokter Asti, tadi sempat kepala agak berat bagian belakang, tapi bangun alhamdulillah segar. Tuh, kenapa, Dok? Dokter Asti? Hanya kepala agak berat ya, kemudian enak ya. Itu karena pada saat, jadi gini, pada saat kita kondisi normal pembuluh darah itu besarnya cuman berarti saya harus kesini, cuman segini ya. Tapi ketika kita stres pembuluh darah menyempit, sehingga kapasitas oksigennya menjadi kurang. Ketika kita rileks, pembuluh darahnya itu melebar 2 kali lipat dari normal. Jadi kalau normalnya ini pada saat kita stres sekian, pada saat rileks sekian. Jadi oksigen ya. Oke. Ini kayaknya masalah jaringan ya, Dok ya. Agak terputus-putus sedikit. Oke, lanjut. Ini dari Aileen di Surabaya. Jadi lebih rileks dan badannya jadi ringan. Thank you, Dok. Indah di Surabaya, saya sempat tertidur, Dok, rileks. Tangan sebelumnya agak pegel, udah mendingan, bisa ringan badannya. Salsabila di Jakarta. Wow, luar biasa nih dari Jakarta. Sedang hamil 27 week. Saat yoga tadi, janin saya aktif bergerak dan merasa tubuh lebih tenang dan bugar. Oh, berarti kalau yang hamil ini, janin pun juga ikut merasakan ya, dokter ya? Gini, karena pada saat kondisi rileks ya, itu kan seluruh otot di dalam otot rahim itu juga rileks. Jadi kita dalam kondisi normal itu begini, ini ada bayi di dalam ya. Tapi ketika kita stres, kondisinya itu dia menyempit ruang rahimnya, rongga rahimnya, sehingga bayinya otomatis nggak bisa bergerak. Tapi ketika kita rileks, jadi punya ruang untuk bergerak. Makanya kalau orang kita mau tidur, biasanya bayi itu lebih banyak bergerak. Kenapa? Karena kita rileks. Oke. Lanjut ke Pramudia di Papua. Apakah teknis olah nafas dalam senam pernafasan juga sering dipakai dalam yoga nidra? Ada nggak jenis yoga yang juga untuk duetin badan? Oh iya, apakah yoga nidra ini juga bisa diterapkan untuk lansia? Satu-satu dulu deh. Teknik olah nafas dalam senam pernafasan sering dipakai kan dalam yoga nidra, Dok? Sebetulnya teknik olah nafas yang biasa di yoga yang biasa itu kan olah nafas perut ya. Nah, olah nafas perut di yoga yang umum, yoga biasa, yoga ibu hamil, yoga promil yang biasa saya ngajar, ataupun yoga-yoga yang lainnya, itu sudah mengacu pada orang yang tidur. Karena kita pada saat tidur, itu kan kita nafasnya yang naik turun kan perutnya. Ya, kita rileks istilahnya pada saat tidur. Anda kalau lagi tidur, Anda lihat, kalau Anda mau tidur, Anda lihat pasangan Anda yang sudah tidur nyenyak, pasti yang naik turun adalah perutnya.
Berarti kita melakukan kalau kita yoga yang biasa, yoga ibu hamil ataupun yoga promil, saya selalu bilang yuk inhale exhale, itu perutnya yang harus bergerak ya, bukan dadanya. Nah, di situ kita sudah melakukan latih nafas. Nah, pada yoga nidra ini tanpa mengolah nafas, kita sudah pakai nafas perut. Jadi itu sudah otomatis, jadi kita nggak seperti yoga-yoga yang lain duduk terus kita merasakan nafas, enggak, tapi dengan yoga nidra ini kita sudah otomatis melakukan nafas perut, nafas yoga itu tadi, olah nafasnya ya, oke. Oke, ada nggak jenis yoga yang juga untuk duetin badan, Dok? Dietin kayaknya, dietin badan. Duetin atau diet atau duetin kayaknya apa ya diet, Dok. maksudnya? Diet, biar diet mungkin ngecilin badan, Dok. Ya, yang dimaksud ya. Ada enggak? Oh, ada banyak ya, banyak banget. Kalau kita rutin melakukan, kita bisa slim kok di sini ya. Saya jawab sekalian aja ya. Iya, Dok. Apakah ada yoga untuk diterapkan yoga nidra ini sangat bisa ya diterapkan untuk lansia karena kita tidak melakukan olah badannya, tidak ngapa-ngapain, kita tidur merem, kita melakukan udah bisa ya. Kebetulan saya kena Cirrhosis hepatis, komplikasi. Oh, bisa banget yoganya yoga nidra aja justru karena sambil tidur soalnya. Jadi silakan melakukan yoga nidra untuk ibunya ya, bagus banget bahkan. Karena apa? Karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa orang sakit itu mulanya pasti psikosomatis. Ya, psikis kita membuat somatik kita ini terganggu. Tapi kadang kita kurang sadar dengan itu. Kita fokusnya adalah mengobati obat-obatan dulu, obat-obat, padahal psikis kita lah yang bermasalah. Kita lupa mengobati psikis kita. Kita lupa merawat diri kita. Itu yang biasa terjadi ya. Akhirnya somatik kita yang terkena. Kalau sudah terlanjur ya berakibat sakit yang Oke, baik. Jadi boleh melakukan yoga nidra ya. Rizky di Surabaya, Dok mau tanya apakah yoga ini bisa tidak berjalan baik jika terdistraksi dengan lingkungan atau keadaan sekitar? Soalnya tadi jaringannya sempat hilang. Gimana, Dok? Bisa ya, bisa namanya terdistraksi. Kayak makanya tadi saya bilang, yuk kita pipis dulu, silentkan handphonenya dan lain sebagainya supaya kita tidak terdistraksi tadi. Oke? Oke, baik. Jadi mungkin persiapannya yang perlu diperhatikan begitu ya, Dok, sebelum memulai ya. Baik, saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta webinar, silahkan mengisi link polling. Jadi link pollingnya itu di tiny.cc/sonora free class yoga. Jadi sudah sempat di-share juga. Ini saya sudah share kembali di kolom chat. Silahkan Anda bisa masuk ke link tersebut dan nanti yang sudah mengisi polling berhak mendapatkan voucher sebesar Rp50.000 dari Lemiel. Jadi voucher nanti ini bisa digunakan tanpa minimum transaksi, berlakunya sampai 18 September 2021. Cukup menyebutkan nama Anda, kemudian bisa follow Instagram Lemiel terlebih dahulu di @lemiel_id. @lemiel_id. Voucher Rp50.000 bisa dipakai di semua cabang Lemiel di Surabaya. Nomor hotline Lemiel 0878 5271 7966. 0878 5271 7966. Salah satu layanan Lemiel adalah yoga fertilitas dan yoga hamil. Lemiel adalah maternity, baby, kid care, perawatan holistik untuk mama, bayi, dan anak-anak seperti massage dan juga spa. Oke, masih adakah dari peserta webinar di siang hari ini yang ingin testimoni atau tanya-tanya? Kami masih berikan kesempatan, mumpung masih ada waktu.
Nah, ini mungkin dokter mau memberikan tips nih untuk peserta webinar kalau mungkin ingin melakukan yoga nidra lagi di rumah secara mandiri, bisa nggak sih dok? Untuk yang mau melakukan yoga nidra, sebetulnya di YouTube saya sudah ada ya. Anda bisa klik aja. Ada boleh subscribe di Gentlebird Surabaya. Saya sudah menyediakan yoga nidra. Udah lama sih saya sediakan yoga nidra untuk Anda lakukan sendiri di rumah. Jadi sudah bisa ya. Berapa kali sehari seminggu berapa kali harus melakukan, sesuaikan kebutuhan Anda. Ketika Anda merasa ruwet dan nggak bisa berpikir nyaman atau Anda sudah mengalami kelelahan yang sudah Anda nggak bisa nih, udah nggak bisa Anda toleransi, maka Anda boleh melakukan ini. Tapi kalau menurut saya preventif jauh lebih baik ya, sehingga ketika Anda tenang, Anda menganggap semua masalah itu, oh ternyata cuman ini toh, gitu ya. Oh, jadi nggak tercampur aduk. Jadi gini, ibaratnya Anda itu punya satu botol aqua yang ada isinya, dimana kalau dikocok terus ini nyampur terus ya. Terkocok terus. Nah, tubuh kita ini 80% berisi cairan. Kalau Anda kocok terus emosi Anda, maka cairan ini juga rasanya kita nggak tahu. Ini sebenarnya rasa apa sih? Rasa marah atau rasa malu atau rasa apa yang ada di dalam pikiran Anda. Tapi ketika Anda melakukan yoga nidra ini, istilahnya Anda tenang, Anda taruh ini botol ini tenang, maka Anda akan menemukan bahwa ada lapisan atau endapan yang endapannya itu cuma segini toh, masalahnya cuma segini, sementara yang beningnya itu mungkin banyak gitu ya. Endapannya inilah yang tadi saya bilang, yuk sekarang bayangkan rasa yang tidak nyaman. Mungkin endapan ini cuma sedikit dibandingkan beningnya, tapi karena terkocok terus membuat Anda rasanya itu nggak kuat gitu ya, rasanya nggak kuat. Padahal sebetulnya akhirnya Anda bisa bilang mek gini kok gitu ya. Terus endapan sama yang bening itu bisa kita buang endapannya, gerak tinggallah diri kita cairan yang bening. Gitu. Ini masih terkocok-kocok, ditambah lagi endapan yang baru, tambah pekat lagi, itu yang membuat diri Anda sudah merasa blank, akhirnya menjadi blank, nggak ngerti harus ngapain. Jadi yoga nidra ini manfaatnya ya ini tadi ya, membuat cairan di dalam tubuh kita, membuat seluruh tubuh kita itu tenang dulu. Oh ternyata rasa ini toh. Akhirnya rasa ini yang dibuang sehingga cairan kita menjadi bening lagi seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau mungkin ada yang bermasalah untuk mengklik link polling, betul, itu nanti bisa di copy paste ya, tiny.cc/sonora free class yoga, itu di kopas ke Chrome nanti atau di link browser, nanti akan bisa langsung masuk. Jadi silahkan buat para peserta workshop webinar Yoga Nindra boleh mengisi sekali lagi polling yang sudah tersedia di kolom chat, nanti juga dibantu teman-teman yang sudah masuk di WhatsApp group untuk workshop webinar yoga ini, nanti akan dikirimkan juga linknya. Jadi kalau Anda sudah mengisi, Anda berhak mendapatkan voucher Rp50.000 dari Lemiel. Itu bisa digunakan tanpa minimum transaksi, berlakunya sampai 18 September 2021. Bisa dipakai di semua cabang Lemiel di Surabaya, cukup menyebutkan nama dan follow Instagram Lemiel @lemiel_id. Hotline-nya di 0878 5271 7966. Wah ini ada dari YouTube-nya, ini Lisia. Dokter Asti, YouTube-nya apa dok? Surabaya, Gentlebird Surabaya. Gentlebird Surabaya.
Itu banyak banget ya dok ya konten-kontennya untuk yoga ya dok. Oke. Ini ada dari Elizabeth Tan. Adain lagi ya dok. Thank you dok. Boleh nanti dipikirkan kembali. Oke, masih ada lagi kah yang mau bergabung? Kalau sudah, kita akan akhiri workshop webinar siang hari ini. Dokter, ada yang ingin disampaikan lagi, dok? Silakan, dokter. Ada yang mau disampaikan lagi, Kak, dok? Betul. Kenapa, dok? Foto, Mbak. Oke, baik. Kita foto bersama. Jadi, untuk seluruh peserta webinar, silahkan buka kameranya ya. Dinyalakan kameranya biar terlihat wajah freshnya yang sudah melakukan yoga nidra. Pasti sudah fresh kan, wajahnya tuh jadi tampak ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu, lebih cerah. Nah, oke, saya coba cek dulu. Ada yang masih belum menyalakan kameranya, boleh. Nggak apa-apa, kita abadikan. Kita mau dokumentasikan untuk webinar Yoga Nidra pagi hari ini. Bisa dibantu nanti ya teman-teman untuk nge-capture. Oke, siap semuanya? Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, kita coba ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Biar tambah fresh lagi, kita coba gaya bebas ya. Mau manyun boleh gitu ya, biar lebih cute. Mau pakai simbol sarange kayak Dokter Asti boleh gitu ya. Mau simbol damai juga boleh gitu ya. Simbol jempol juga boleh. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Dokter Asti yang sudah menyempatkan waktunya bisa berbagi kepada kami semua. Makasih dokter. Nah, terima kasih untuk peserta webinar Zoom. Sehat-sehat selalu. Terima kasih juga untuk semua tim yang bertugas di pagi hari ini. Baiklah, kalau begitu, saya Korda Gerlandia. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.